Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Ali dan para guru Usawa dan stafnya, dan juga anak-anakku sekalian, semoga pagi ini kita mendapatkan ilmu tentang Rasulullah SAW, di mana Allah berfirman, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kita mengakui bahwa kita mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu sekalian. Sirah Nabawiyah yang kita bahas sudah yang ke pertemuan di kajian di videonya ke-37 di SMP SMA ya, Putri Ibnu Umar Ciputat. Sirah Nabawiyah, belajar meraih cinta sejati kepada sang Rasul SAW. Satu kajian yang mungkin panjang sekali ini. Mungkin adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian sudah keluar dari Ibnu Umar, masih belum habis karena ada 6 jilid ya. Ya. Kita sudah sampai halaman 110, di mana selayang pandang sifat fisik Rasulullah SAW. Yang ke-27, cara makan Nabi Muhammad SAW, di mana setiap tingkah laku, sifat apa yang melekat pada tubuh Nabi ya dibahas dan dijadikan contoh. Dan sifat sahabat Rasulullah SAW selalu meniru ya, sungguh mengagumkan ya, sifat sahabat sangat mengagumkan, di mana kesaksian mereka terhadap pola makan Rasulullah, apa yang Rasulullah senangi langsung diikuti, merubah selera makan ya. Dengan salah satunya ini kita sudah bahas ya di video 36 atau 35 ya. Rasulullah pernah diundang oleh seorang penjahit, lalu beliau dihidangi makanan, dan makanannya itu ada ya roti gandum ya, kuah, labu, daging ya yang dikeringkan dan lain-lain. Maka Rasulullah selalu mengambil labu, buah labu. Itu di halaman 108. Sahabat Anas, pembantu Rasulullah, melihat Rasulullah sering makan labu, dia memilih labu. Maka sejak saat itu aku selalu menyukai labu ya. Begitu. Malam azal uhibbul duba'a min yaumain. Maka aku menjadi cinta, senang karena Rasulullah makan labu, aku jadi senang labu sampai sekarang ini. Itu kesaksian sahabat besar. Labu ini ada berbagai macam ya. Yang mana yang dimakan Rasulullah? Apakah labu siam yang besar, yang kecil, apa labu parang, atau labu yang panjang itu yang besar?
Ya, labu agak hijau, yang besar lah. Nah, dalam mengamalkan ini kita perlu contoh. Waktu saya bersama Syekh Walid Sayyid Nasr, murid Syekh Albani, beliau membacakan hadis-hadis tentang labu, lalu beliau minta dimasakin, lalu kita cari ya labu yang panjang ditumis atau di kayak sup yang kita makan bersama. Itu banyak mengandung obat. Ya, kalau bisa di search silakan tahu. Ada nggak tuh contohnya buat anak-anak? Ini nggak ada, saya nggak ada ininya. Labu kalau internet setelah ya silakan di search labu yang bukan labu parang, bukan labu siam. Jadi labu yang panjang itu, yang hijau muda, besar-besar, panjang dan besar. Nah ini coba kasih ini tuh benar tuh ya, boleh di sup. Nah itulah sifat sahabat ya. Dalam hadis lain Rasulullah kedatangan mayit, mereka sedang duduk-duduk. Dalam hadis An-Nas, dalam Sunan Nasai ya, kita mungkin sudah bahas di sini, saya lupa ya. Begitu Rasulullah melihat jenazah langsung berdiri, maka sahabat berdiri. Dalam hadis lain Rasulullah salat dengan sendal, ini salah satu sunnah ya. Khaliful Yahud ya, dalam hadis dijelaskan selisihilah Yahudi, mereka salat atau mereka beribadah tidak pernah pakai sendal atau sepatu. Maka kita sunahnya seumur hidup sekurang-kurangnya pernah sekali 2 kali salat dengan sendal, pakai sendal dan sepatu. Pada saat itu Rasulullah salat lalu melepas sendalnya. Sahabat melihat Rasulullah melepas sendalnya, langsung para sahabat makmum melepas sendalnya. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa engkau melepas sendal-sendal kamu? Artinya imam pakai sendal, makmum pakai sendal. Kemungkinan sholat di lapangan, ya, sholat Aid, sholat jenazah mungkin di kuburan. Kalau kuburan nggak pakai sendal ya, dan lain-lain. Nah, ini kita pernah bahas, ya, sekedar mengingatkan lagi, ya. Artinya begitulah komitmen seorang yang cinta Allah, ya, begitu. Dan sahabat para nabi mencintai nabinya, seperti Hawariyun, man ansari ilallah, seorang pemuda Hawariyun, sahabat Isa, tunjuk tangan. Waktu Nabi Isa sudah dikepung oleh tentara Romawi atas bocoran kaum Yahudi, ya, ingin disalib. Isa alaihissalam bertanya, siapa yang ingin menolong agama Allah? Ya, lalu anak muda mengangkat tangannya. Rasulullah Isa mencari yang lain, tapi anak muda itulah yang menolong Isa alaihissalam, diserupakan wajahnya. Dialah yang disalib. Begitu menurut riwayat. Baik, halaman 110 ini nomor 27, cara makan Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik berkata, karena Rasulullah SAW ya'kulu bi salasi asabi' wa yal'aqu yadahu qabla an yamsahaha. Bahwasanya Rasulullah SAW biasanya makan dengan 3 jari dan menjilati tangan beliau sebelum membersihkannya. 3 jari ya, 3 jari ini ya, 3 jari itu jari jempol, telunjuk dan jari tengah. Begini makan. Yang bisa ya, bukan semua makanan pakai 3 jari. Sup nggak bisa pakai 3 jari. Sup kan pakai sendok atau diminum, karena Rasulullah punya mangkok besar. Ya, kalau nasi bisa 3 jari bagus. Kalau nasi basmati susah, karena dia setiap diraup dia pisah. Makanya mereka orang Arab ngambilnya diserok, begitu. Ya. Jadi lihat kondisi. Ini sunnah yang kalau bisa 3 jari sebagai ittiba, mengikut, maka boleh seorang berusaha.
begitu. Dan sahabat selalu begitu. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi asabihi salasa." Ya. Aku melihat Rasulullah, itu halaman 111. Aku melihat Rasulullah SAW makan dengan ketiga jari beliau, yaitu ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Nah, di sini lebih detail ya. Bil ibham walati taliyaha wal wusta, ya. Ibu jari, jempol maksudnya, jari telunjuk, ya, taliyaha yang selanjutnya, wal wusta, jari tengah. Ya, gitu. Hadis riwayat Tabrani dan di dalam Mujam al-Awsat. Jadi seorang ingin mengamalkan ini lebih utama. Kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Dan tidak boleh diledek, nggak boleh istihza. Kalau ada orang mengamalkan ini kita nggak boleh ketawain, ledek, tidak boleh. Kayak ini contoh. Kalau kita belum, kalau dulu mungkin ledek karena belum tahu ya nggak apa-apa. Setelah tahu beristighfar. Kalau ada orang menjilatin jari-jarinya setelah makan juga kita nggak boleh meledek. Ya, kalau kita belum mampu seperti itu ya nggak apa-apa juga. Seka pakai tisu. Tapi sunnahnya dan bagaimana diamalkan oleh Syekh Walid Saifun Nasr, kalau habis makan dia nggak nyari tisu, karena ada hadis lain yang menyeka di baju-bajunya, gitu, di kaki, di kulit-kulitnya, gitu. Dan dicontohkan oleh salah seorang muridnya yaitu yang dari Azerbaijan, dan saya lihat langsung. Ya, pengamalan hadis kadang-kadang kita harus lihat, ya, tidak bisa membaca saja. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza waqa'at al-luqmah ahadikum falya'khudha." Jika suapan makanan salah seorang dari kalian jatuh, maka hendaklah mengambilnya. Jadi kalau jatuh, lagi mau nyuap jatuh, ambil. Ya, begitu. Membuang kotoran yang menempel dan memakannya. Kalau kelihatan ada pasir atau sesuatu, dibuang saja. Yang itu yang dibuang, bukan semuanya dibuang. Ya, ada istilah orang Indonesia, ambil belum 5 menit. Kumannya lagi nyari tangga, istilahnya begitu. Nah, itu sebenarnya sunnah. Ya, tapi istilah-istilah kita mungkin ya ada kayak gitu, nggak apa-apa. Kumannya lagi, bakterinya lagi nyari tangga mau ke makanan, jadi diambil, ya sunnah itu. Kalau lagi nyuap jatuh, ambil yang bisa diambil ya. Kalau nasi mungkin berantakan susah, ya. Membuang kotorannya, ya, ya, yaitu fal yumit makana biha minal azab wal yakuluha. Membuang kotorannya yang menempel dan memakannya. Janganlah ia membiarkannya untuk setan. Janganlah mengusap tangannya dengan sapu tangan hingga ia menjilati jari-jarinya, karena ia tidak tahu bagian mana yang terdapat keberkahan. Ya, kalau tinjauan sunnah, makanan itu bukan kenyangnya saja, lezatnya saja, bukan, berkahnya. Yang ini kita harus, keberkahan itu ya harus ngikut kepada yang paham, yang gaib, yang Allah kasih wahyu kepada nabinya. Ini berkah, ini tidak berkah. Bukan akal, bukan perasaan. Akal kita mungkin, kenapa kok begitu, kelihatannya nggak nyaman. Itu akal. Perasaan juga mungkin campur aduk. Akal dan perasaan harus dikalahkan dengan dalil. Selagi dalil itu sahih, amalkan. Kalau nggak mampu, istighfar. Ya Allah, aku belum mampu menjilati makanan di depan umum, di restoran. Silahkan. Kalau belum mampu, ya. Tapi kalau di rumah aku mampu, jalankan. Ya.
Begitu. Dan biasanya ini hadis Muslim ya, jadi sahih, diamalkan. Ya. Dan jangan ya, di sini jelas, la di sini wala yamsah yadahu bil mindil. Mindil sapu tangan, tisu. Sebelum menjilati, ya masih banyak, mungkin masih penuh. Ya. Dan orang bule juga mereka makan itu ada yang seperti itu. Ya, saya heran di sini orang makan burger pakai di piring, di atas piring dengan garpu dan pisau. Saya nggak pernah lihat di Australia. Ya, orang bule makan burger seperti itu. Dia pakai tangan, dipegang itu Big Mac, ya McDonald yang besar, yang double cheese, double burger, apa mungkin triple, 3 tumpuk. Mereka tuh tangannya dijilatin mereka. Ya nggak malu-malu kayak kita makan burger pakai garpu, pakai sendok, itu aneh. Ya. Dan burger di sana McDonald, orang kalau lagi dating, ya ini kebiasaan orang kafir ya. Kalau di pacaran malu ke burger, mereka ke Indonesian restaurant. Burger di sana kelas junk food, ya makanan sampah. Ya katanya junk food. Kalau kita oke lah. Ya, jadi kenapa orang bule mengamalkan itu? Mereka nggak tahu. Nggak peduli mereka. Saya lihat di kampus-kampus waktu saya kuliah, mereka di lapangan makan burger ya dijilatin dan lain-lain. Nggak ada yang kritis sih. Karena dan nggak pakai garpu, nggak pakai sendok, nggak pakai pisau. Kalau steak ya makan steak ya begitu. Jadi ini hadis ini diamalkan, bukan untuk dibaca ya, ditumpuk di kitab-kitab, bukan. Pasti niat Dr. Al-Ustaz Al-Fadil, Dr. Firanda menyusun ini agar kita bisa ittiba. Yang ngaku cinta Allah, ittiba ala sunnah. Dan tidak ada sunnah itu kecil, tidak. Semua sunnah besar, agung. Ya, ta'zimus sunnah, mengagungkan sunnah, itu sikap orang beriman yang benar, keimanannya kepada Allah. Yang benar kecintaannya kepada Allah. Dari yang kecil-kecil ini ya, diamalkan. Begitu. Jangan sekali-sekali ngambil tisu kalau tangan masih banyak penuh, misalkan kuah, ya, kari atau nasi, ya, begitu. Ya, wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ah, sampai dia menjilat tangannya, jari-jarinya ya. Karena ia tidak tahu bagian mana yang terdapat keberkahan. Ya, fa innahu la yadri fi ayyi ta'ami al-barakah. Makan, ingat, niat makan itu beda-beda. Setiap orang innamal a'malu binniyat. Ada yang makan untuk mukbang, nyari konten. Ya. Ulama Syekh Fauzan mengharamkan hal ini. Ya, nggak boleh orang nyari konten, bikin konten makan, ya begitu banyak, mengharamkan, tidak boleh. Kurang-kurang ini makruh, mubazir. Jangan niat jadi YouTuber yang enggak seperti ini. Pernah Syekh Abu Faros mensarah belum lama ini, sebulan lebih saya ikuti alhamdulillah melalui online karena nggak bisa datang ke Gresik. Muridnya Syekh Walid Saifun Nasr, dia menjelaskan kalau saya merekam kajian-kajian masyayikh, ada kajian yang YouTube cuman yang nonton 3 orang, 4 orang, padahal Syekh kibar, hafal Quran, Bukhari, Muslim. Dia bandingkan dengan mukbang, itu bisa jutaan. Nah itulah yang aneh-aneh di medsos, jutaan yang nonton, yang subscribe. Ya, tapi para masyayikh yang isinya kitab, Quran dan sunnah
paling yang nonton 5 orang, 10 orang, ya, nggak ada yang like. Karena Syekh para masih nggak peduli, nggak pernah ngeliat gituan juga, ya. Dan adik-adik harus konsisten. Kita umat Islam harus jangan mencari hiburan saja, ya. Dalam bermedsos, kalau memang Allah kasih kemudahan, wifi di rumah dan lain-lain, lihat kajian-kajian, ya. Tidak dilarang lihat hiburan sekali-sekali yang halal, misalkan sejarah, ya, perjuangan Indonesia, lihat tempat-tempat yang indah, ya, boleh. Tapi usahakan ada kajian yang kita lihat, Ustaz Nuzul, Ustaz Firanda, Ustaz Hakim, ya, Abdul Hakim Abdad, Habibullah, Ustaz Yazid, rekamannya. Lihat sampai habis, jangan dilewati, di skip, ya, roll up, langsung cari yang ini nggak benar. Medsos seperti ini kebanyakan haramnya, buang waktu, ya, begitu. Jadi ada harus pintar. Di zaman seperti ini harus pintar dan cerdas, karena banyak sekali Quran dan hadis yang belum kita pahami, ya, begitu. Jadi keberkahan itu hanya Allah yang tahu mana yang berkah, mana yang tidak. Kemudian Allah mewahyukan kepada hambanya, Rasulnya yang dicintainya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau SAW mengajarkan langsung ke para sahabat dan dicatat dan kita baca. Jadi sanadnya langsung ke Allah. Ajaran ini, ajaran Islam semua langsung ke Allah, ya, begitu. Ke yang kita cintai, yaitu Rabbul Alamin, pencipta kita, pemberi rezeki. Tanda syukur seorang hamba kepada Rabbnya adalah beribadah, tidak syirik, beribadah, tidak menentang Rasulnya dengan bid'ahnya, tidak syirik dan tidak berbid'ah, begitu. Ya, karena ia tidak tahu bagian mana yang terdapat keberkahan. Rasulullah SAW juga tidak makan sambil bersandar. Ya, kalau lupa bersandar biasanya keselak. Saya kalau lupa bersandar keselak langsung. Itu sebagai peringatan juga. Alhamdulillah. Mungkin lupa, ya, kadang-kadang kita sambil bermain dengan teman dan lain ngobrol lupa minum, makan, bersandar. Itu tidak sesuai dengan postur tubuh kita, jalan nafas kita. Saya belum menyelidiki, ya, secara kedokteran apa efek makan bersandar. Tapi hampir tidak ada itu orang makan bersandar, ya. Bersandar begini, ya. Nah, ini nggak boleh. Makan tegak ini. Ya, Rasulullah SAW juga tidak makan sambil bersandar, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Juhaifa berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, La aqulu muttaqi'an, aku tidak makan sambil bersandar. Ganderan, ya, itu hadis Bukhari 5398. Semua ini yang kita bicarakan di kitab-kitab ini penuh dengan dalil, ya, dengan hujjah, bukan dari hadis-hadis lemah, hadis-hadis yang kita dapat amalkan, ya. Tinggal kita mau nggak mengamalkannya. Kalau misalkan ragu dengan apa yang diucapkan atau yang ditulis oleh Al-Ustaz Firanda, silakan takhrij sendiri, boleh. Seorang nggak boleh langsung percaya. Kalau memang ada kemampuan mentakhrij hadis, ya, nanti mungkin tingkatan keilmuannya sekarang ini kita terima saja. Saya pun hanya menerima kalau Ustaz Abdul Hakim Abdad, setiap dia dapat hadis dia akan takhrij. Takhrij itu mengeluarkan dari kitab-kitab besar. Kitab Sahih yaitu Sahih Bukhari Muslim, kalau mau ditambah Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Zaimah, nanti kitab Sunan yang 4 yaitu Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Ibnu Majah, ya, ditambah lagi Mu'jam, ya, ditambah lagi Tarajim dan lain-lain. Silahkan. Itu kitab-kitab besar. Mungkin segedung ini baru kitab itu saja, seruangan ini. Begitu.
Masih ada 6 menit lagi, silakan jika ada pertanyaan. Selain itu Rasulullah SAW jika telah selesai dari makan, maka beliau SAW memuji Allah Jalla Jalaluhu. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rufi'atil ma'idah min baini yadayhi yaqul alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu muwadda wala mustaghna anhu rabbuna. Jika hidangan telah diambil dari hadapan Rasulullah SAW, maka beliau mengucapkan segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang baik dan mengandung keberkahan di dalamnya. Maka bukan pujian yang sia-sia atau yang tidak dibutuhkan. Ya, ini hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Inilah sifat ya kesempurnaan akhlak Nabi, kesempurnaan sifat ya akhlak dan fisik ya, dan itu terekam semua. Dan kita bersyukur pada Allah dijadikan Islam, lahir dari orang tua yang muslim, kita harus bersyukur. Tanda syukur adalah dengan mengamalkan ajaran Islam ya, dengan bersabar dalam mengamalkannya di atas dunia yang penuh cobaan. Bahkan orang-orang yang mengikut sunnah dianggap orang asing, ghuraba. Di akhir hidup seorang muslim dia menjadi ghuraba, asing di keluarganya, sendirian mengamalkan sunnah, asing di masyarakatnya, asing di negaranya. Nggak apa-apa ya, kita tidak dikenal ya, teman mungkin sedikit, di lingkungan kita juga sedikit, gak apa-apa ya, asal Allah ridha, kemudian nanti berjumpa di telaga Rasulullah SAW karena kecintaan kita pada sunnah. Begitu adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian. Adalah kita berazam untuk mengamalkan seluruh sunnah ya yang telah sahih dan hasan yang sampai kepada kita. Jangan pernah menolaknya ya. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kita sudah berazam untuk mengamalkan Quran dan Sunnah, tawakal pada Allah. Andaikan terluput, Allah akan ampunkan ya, karena orang ini memang benar-benar ingin hidup di atas sunnah nabinya ya, begitu. Jadi kita belajar harus punya tujuan. Belajar ilmu harus punya tujuan, dan tujuan yang benar adalah mencari ridha Allah, ittiba' ala sunnah, dan mengamalkan seluruh ajaran Islam. Karena ajaran Islam ini bukan hayalan. Seluruh ajaran Islam ini pernah dilaksanakan oleh seorang manusia namanya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ya, para sahabat mungkin ada yang mengamalkan ini, tidak mengamalkan yang lain, tapi mereka tidak membenci sama sekali ya, tidak enggan. Kita lihat hadis-hadis, mereka langsung berdiri, Rasulullah berdiri, mereka langsung melepas sendal ketika Rasulullah melepas sendal ya, begitu. Rasulullah menyatakan, aku melepas sendal karena ada kotoran. Jibril datang kepadaku, lepas sendal kamu, ada kotoran. Makanya sebelum sholat pakai sendal dilihat dulu bawahnya ada kotoran enggak. Kalau ada kotoran lalu diseka-seka ya di bumi. Cukup itu, bukan dicuci. Cukup digesek-gesek di atas bumi yang kita mau sholat, di sebelahnya dan lain-lain. Kalau bau mungkin agak jauh dari tempat sholat, baru kita balik dengan sendal ya, begitu hadis yang kita pernah baca. Sahabat melepas padahal nggak ada kotoran, karena ittiba saja. Dan contoh lebih kuat dari ucapan ya, pernah dibaca di sini juga kan, Nabi pernah nyuruh sembelihlah waktu di Hudaybiyah, tidak ada yang nyembelih karena nggak bisa masuk Mekah. Mereka menyembelih
sembelihan mereka, hewan mereka, atau mencukur rambut. Tidak ada yang mau. Sampai Rasulullah agak sedih, masuk kemahnya. Ummu Salamah nasihatkan, sudah kamu gak usah bicara, kamu sembelih aja hewan kamu, cukur rambut kamu, nanti mereka ikut insyaallah. Setelah itu ya ini menandakan bahwa gerakan pelajaran ya dakwah bil hal aqwa min dakwah bil qaul. Berdakwah dengan perbuatan, ada mencontohkan di keluarga karena paling paham sendiri, gak apa-apa. Nanti ditanya, kamu kenapa jilatin tangan kamu deh, kau habis makan begitu. Ayah mungkin nanya, ibu juga, ini ada sunahnya bu, coba deh baca nih Sirah Nabawiyah di aplikasi ini. Begitu lembut dengan mereka, tapi contohkan ya. Atau kalau nggak ditanya, nggak ada yang nanya, mungkin ajarkan ke adik kita, dek kalau makan dijilatin dulu sebelum beres pakai tisu. Kalau ada yang jatuh diambil, begitu ya, begitu. Wallahu a'lam. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Ada. Silakan. Jadi yang bertanya, ya, silakan. ya tetap adab makan ya. Bagaimana dengan adab makan jika kita di restoran gitu ya Ustaz? Ya. Terus yang kedua, konten di medsos itu yang menggambarkan kalau misalkan di restoran itu ada pesugihan gitu ya, atau dia pakai penglaris itu katanya makanan kita itu diludahi misalkan atau gimana gitu. Kalau saya lihat di konten gitu, mohon diluruskan masalah ini Ustaz ya. Ya, adab makan di restoran, restoran nggak punya adab. Apa adabnya maksudnya? Apakah beda makan di restoran? Rasulullah nggak pernah jelaskan di sini. Rasulullah makan saja, mau di restoran, mau di atas meja, mau di lantai, itu yang ada. Sementara ini hadis-hadis seperti itu. Saya belum dapat Rasulullah makan di kedai, ya, belum ada. Yang ada di undangan nih, seorang penjahit mengundang, artinya di rumah, ya. Artinya adab itu universal. Adab yang Rasulullah ajarkan universal. Kalau kita di restoran, ya kita jilati nggak apa-apa. Kalau sanggup ya, kan saya bilang, kalau sanggup tidak jadi bahan perhatian. Ya kalau jadi bahan perhatian ya terserah. Ya saya melihat kok ada orang makan di restoran Padang itu paling sunnah itu. Ya dengan saya nggak, ya banyak kan mereka makan dengan tangan cuci tangan. Nah itu mendekati sunnah. Ya begitu. Ya seperti itu, restorannya restoran mana? Ya, jadi bebas, ya mau restoran bintang 5, ya kan kita sudah bayar, yang penting bayar. Ya habis makan bayar. Kalau sunnah terus habis gitu kabur ya nggak sunnah itu, haram. Kita makan itu udah hak kita udah sediain, ya kita bisa berargumen. Kalau ditanya, why you eat like this? This is my way. Ya, ini cara saya, I'm Muslim, bilang aja gitu. Ya jadi dia selalu saya lihat teman-teman yang sudah kenal sunnah makan ya semakan sunnah, walaupun di restoran ya kita suka makan di restoran, mereka tetap menjalankan sunnah, bahkan menegur yang nggak pakai sunnah. Ya jadi itu hak kita bu, kalau kita sudah bayar. Kedua, restoran yang pakai pesugihan dan lain-lain. Kalau kita tahu ya kita satu orang ini muslim apa tidak. Kalau muslim restoran itu halal, sudah husnuzon. Kalau dia pakai pesugihan itu urusan dia. Dan kita nggak bisa kan melihat, kecuali kita dapat informasi dari orang yang kita thiqah, kita percaya, jangan ke restoran itu pakai pesugihan, ya boleh kita hindari, ya begitu. Artinya bukan urusan kita itu. Andaikan ada juga restoran yang mencampur dengan babi dan lain-lain, itu urusan mereka. Kalau orang itu Islam di negara Muslim hampir boleh dibilang restoran itu halal. Ya, kecuali jelas keharamannya ada babi dan lain. Makanya di sini kalau masak dengan babi harus ngasih tahu ini restoran babi, ini restoran masak anjing lain-lain. Ya, sisanya kalau dia orang Islam sudah husnuzon, basicnya husnuzon, nggak perlu nanya-nanya, nggak perlu nyelidiki. Ya itu bukan kewajiban kita. Kecuali pemerintah emang tugasnya dia
inspeksi ya kan, kehalalannya, kebersihannya agar dapat izin. Nah kalau kita lihat itu orang Islam makanannya, kalau bukan orang Islam pun makanannya halal, gorengan tempe dan makan saja. Untuk mencegah semua, di mana saja kita mencegah dengan baca Bismillah, dengan nama Allah. Dengan itu berkah. Makanan kita tidak dimakan jin, syaitan, kafir, ya, dan menangkal dari kejahatan, ya, dengan Bismillah. Itu doa di situ, ya, di situ mencegah jahatnya kejahatan. Mungkin dia pakai pesugihan, mungkin yang makan nomor segini bisa diganggu oleh jinnya, mungkin kita nggak tahu itu. Maka kita Bismillah, sudah selesai, alhamdulillah, atau baca doa yang panjang tadi, alhamdulillah cukup. Sebelum makan Bismillah, sudah. Kalau kita ragu-ragu, baca a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Kalau tempat itu kelihatan angker, baca doa, ya. Bagaimana Rasulullah baca doa di tempat lembah yang sudah dikuasai jin. Kalau kita sudah masuk dan kita lihat ada pesugihan, mau keluar juga nggak enak. Kalau bisa keluar ya bagus. Kalau di pojok mungkin ada pesugihan, sesajen dan lain-lain, kita nggak nyaman, keluar saja. Rasulullah saja yang dilindungi Allah langsung di lembah yang dikuasai jin, beliau keluar. Ya kita jangan berkemah di sini. Ini sudah dikuasai jin. Pindah dan tetap baca a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Kita baca sebelum masuk restoran, karena mungkin ada satu-satunya restoran tengah malam, anak lapar, kita lapar, kita harus masuk situ. Mungkin dia memang mencari korban, ya baca doa itu. Nah anak-anak kita doakan, keluarga kita atau suami kita kalau dia nggak paham, uizukum bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Aku perlindungan engkau, ya, dengan kalimat Allah dari kejahatan makhluknya. Sudah, makan Bismillah. Karena Rasulullah pernah kena racun dari seorang Yahudi wanita, dan Rasulullah nggak mungkin meninggalkan Bismillah. Dia makan senang, paha kambing depan yang Rasulullah paling senang. Ya di situ tidak dijelaskan, yang jelas paha kambing bakar Rasulullah senang sekali makan. Di situ diracuni, daging yang ngomong, ya aku beracun, malaikat yang ngasih tahu. Tapi dalam riwayat lain dagingnya itu sempat masuk sehingga menyebabkan Rasulullah wafat sakit kena itu. Jadi Rasulullah sahihnya dari daging Yahudi, dan Yahudi dihukum had, dibunuh setelah Rasulullah wafat, ya begitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Kalau belum nanti di WA saja ke saya, mungkin saya cari dalil-dalil lain yang lebih tepat. Demikian, karena sudah 38 menit saya cukupkan. Jazakumullah khairan atas kehadiran, ya, antuna semua, dan pendampingan Pak Ali dan Musawah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.